Halo, selamat malam semuanya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran Kak? Oke, terima kasih. Oke, mungkin kalau yang baru pertama kali join Simakara SKS ini, kenalin nama aku Kak Ira. Jadi aku tuh bagian tutor penerangan umum gitu. Aku kadang juga ke matematika sih, tapi ini lebih seringnya ke penerangan umum gitu. Di sini kita mau bahas verbal. Mungkin kalau yang mau lihat materinya ada di folder. Nah, tapi di mana ya? Bentar ya, aku izin off cam dulu ya. Tempat kan banyak nyamuknya enggak tuh? Lagi musim nyamuk nggak sih di sini di Indonesia? Bentar, aku mau share. Oke, jadi kalau yang mau lihat foldernya di situ ya. Tuh, aku langsung mulai aja. Kalau udah 12 juga yang join. Oke, aku share screen. Nah, ini verbal ini nggak hanya berlaku untuk UTBK. Nanti kalau kalian masuk dunia pekerjaan, juga bakal sering ketemu soal-soal verbal. Siapa yang tanya masuk bank atau masuk perusahaan-perusahaan Big Four ya gitu kan. Udah nonton itu belum sih yang kayak perusahaan-perusahaan Big Four? Kan biasanya kan anak-anak Gen Z kan udah mulai melihat perusahaan-perusahaan walaupun masih SMA ya. Nah ini penalaran verbal itu sangat-sangat penting karena salah satu tes psikotes untuk masuk ke kerja gitu ya. Aku izin off cam dulu aja. Oke, selamat datang di SKS SNBT 2025 by Si Makara. Bebas nyanak, bikin gampang paham strategi SKS auto lolos SNBT. Amin. Kan? Oke, topiknya adalah verbal. Hmm. Jadi topik verbal itu mulai dari tahun 2022. Gitu. Tahunku tuh kan 2020 ya, verbal itu digabung sama yang lain, sama PK, macam-macam gitu. Verbalnya tuh sedikit, kalau tahun kalian tuh verbalnya lumayan banyak. Nah, penerapan verbal ini mengacu pada kemampuan peserta untuk memahami, analisis, dan menyimpulkan informasi yang disajikan dalam bentuk teks atau pernyataan. Nah, ujian dari penerapan verbal sendiri punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan logis dalam memproses informasi berbahasa. Makanya diadakan penalaran verbal, yaitu untuk mengukur seberapa kritis dan logis kalian dalam berbahasa Indonesia. Nah, ya, kita lanjutkan. Nah, beberapa jenis soal penalaran verbal di SNBT. Ini SNBT ya, bukan SPNBT. Ini SNBT. Yang pertama yang sering keluar langganan yaitu sinonim dan antonim. Sinonim sendiri arti yang sama. Kalau arti yang berlawanan kata itu namanya antonim. Yang kemudian ada pemahaman bacaan. Nah, pemahaman bacaan tersebut bisa berupa kesimpulan, penalaran, tujuan penulis, atau detail dari teks. Hampir mirip dengan PPM. Yang ketiga ada analogi. Kalau analogi ini hubungan atau pola antar dua kata yang diberikan dan kemampuan memilih pasangan kata lainnya yang memiliki hubungan yang sama. Ini juga sering keluar kalau nanti kita masuk ke dinasan. Kemudian pernyataan dan kesimpulan, yaitu menguji kemampuan peserta untuk menarik kesimpulan yang tepat dari pernyataan yang diberikan. Biasanya soal ini menyajikan beberapa pernyataan diikuti oleh kesimpulan. Dan peserta harus menilai apakah kesimpulan tersebut benar atau salah berdasarkan pernyataan yang ada. Yang kelima ada logika verbal, yaitu memahami dan menyusun hubungan antar konsep-konsep yang dijelaskan secara verbal. Nah, ini memuat struktur logika. Jadi kalau yang logikanya masih lemah atau merasa belum apal tentang rumus-rumus logika, nah kalian harus ngapalin. Karena nanti ada soal seperti ini. Langsung ke contoh soal aja. Oh, tips dulu. Sorry, ada tipsnya.
Tipsnya sendiri yang pertama baca soal dengan seksama ya. Karena penilaian verbal itu nggak sebanyak PBM bacaannya, jadi usahakan baca soal dengan seksama. Kemudian perhatikan kata kunci, biasanya ada kata-kata kunci. Yang ketiga eliminasi, yang keempat yaitu latihan rutin. Kita masuk ke sama ini. Oke, masuk ke analogi dulu. Nah, kira-kira kalau kalian memikirkan, berpikir kritis nih, analogi yang terbentuk tuh apa sih? Dari ini pohon tiba-tiba jadi daun. Yang A atau yang C? Kalau kan daun ini kan merupakan bagian dari pohonnya. Daun kan bagian dari pohon. Nah, kertas bagian dari buku, iya memang. Kelopak juga bagian dari bunga. Tapi kan harus perhatikan, ini kan ngomongin tumbuhan ya, ngomongin tentang tumbuhan. Usahakan analoginya juga tentang tumbuhan juga. Jadi kita lebih ke yang kayak bunga, kelopak. Gitu. Bisa dipahamin? Oh, bingung. Banyak yang benar kok. Yang nanti jawab A bingung nggak? Kenapa jadi jawabnya C? Karena masih ngomongin tentang tumbuhan. Jadi usahakan analoginya juga tumbuhan juga. Gitu. Nanti kalau analoginya makhluk hidup, ya kita pilih yang makhluk hidup juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini buku dan pustakawan. Kira-kira apa sih hubungannya? Mana? Yang yang C betul. Yang C apa yang A? Jadi pustakawan ini dia apa? Pustakawan ini tempatnya buku ya. Gitu. Jadi kalau dokter dia ke rumah sakit betul yang C. Paham nggak kalian? Apa masih bingung? Oke, pustakawan tuh apa ya? Apa makna dari pustakawan? Pustakawan tuh apa sih? Ya, orang-orang yang mengolah buku, betul. Jadi pustakawan ini dia merupakan orang yang mengolah buku. Nah, kalau sekolah, apakah yang mengolah guru lebih ke mana? Atau rumah sakit yang mengolah dokter? Ini kan kita bingungnya antara A atau C ya. Sekolah tuh dikelola sama guru nggak? Sekolah dikelolanya sama kepala sekolah ya, bukan guru. Gitu. Sekolah, yang mengelola sekolah tuh siapa? Lebih kecil nggak sih? Kan rumah sakit, yang mengelola rumah sakit adalah dokter. Bingung nggak kalian?
Tapi ini A juga bisa masuk sih ya sebenarnya ya. A juga bisa ya. Dua nih jawabannya. Itu Kak, bukan dokter lebih bekerja di rumah sakit. Bentar, bentar. Dokter, iya sih. Sekolah lebih masuk, menurut kalian lebih masuk akal mana? Sekolah sekolah ini dikelola oleh guru atau rumah sakit dikelola oleh dokter? Menurut kalian lebih masuk akal yang mana? Eh, ini A masuk, C masuk ya. Yang A ya, sekolah menurutku malah sama aja, Kak. Iya, betul. Dua jawaban berarti ini ya. Ini bisa masuk, ini juga bisa masuk. A bisa masuk, C masuk. Bonus ini kayaknya deh. Ya, A masuk, C masuk. Itu kali ya jawabannya. Jadi A sama C. Ya, soal-soal ini kadang ada dua jawaban sih. Tapi nggak apa-apa, jawab aja salah satu aja. Ini panitia juga tahu kok. Aku lanjutkan dulu. Nah, ini kekuatan magnet. Kira-kira apa? C. Matahari mengeluarkan cahaya ya. Kan magnet tuh ciri khasnya kekuatan. Jadi dia ada kekuatan. Nah, di matahari ini dia ada cahaya. Kenapa nggak gelombang? Nggak, kenapa nggak suara dan gelombang? Gelombang kan nggak suara doang. Gelombang apa aja? Apa aja jenis-jenis gelombang? Ya kan ada gelombang bunyi, ada gelombang cahaya, ya, dan lain-lain gitu. Gelombang UTBK, oke. Oke, ada gelombang UTBK ya. Jadi gelombang itu nggak hanya suara aja. Kalau matahari pasti dia ngeluarin cahaya gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini analoginya. Kecerdasan dia hubungannya sama si IQ. Kalau kekuatan hubungannya sama betul otot ya, yang, yang A. Jadi ada hubungan. Ya begitulah soal analogi. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang ini nih buku pustakawan. Kalau gitar apa dong? Siapa yang mengelola gitar? Penonton kah? Pemain, pemrogram, penyanyi, penulis, pemain ya. Betul. Betul. Gitar yang mengelola adalah pemain. Ada ngejebak nih, oh kita penyanyi. Padahal enggak ya, kan yang mengelola ya. Yang mengelola adalah pemain. Dan kalian cepet. Nah ini, logam besi. Contoh dari logam dia adalah besi. Kalau kayu apa kira-kira? Tuh, yang B, jati. Kan enggak. Ini kan contohnya. Jadi ini kan contoh dari logam, itu kan besi ya. Ini kan contoh dari logam dia besi. Nah, contoh dari kayu itu apa? Itu analoginya. Kan bukan gini-gini. Aku salah ini ya. Contoh dari besi kan logam ya. Oh, contoh dari logam besi. Nah, besi ini kan logam ini kan bagian dari besi ya. Nah, kayu ini tuh bagian dari apa? Kayak besi ini kan menghasil
Besi kan contohnya logam. Nah, ini titik-titik ini apa yang hasilnya kayu, gitu. Paham nggak kalian? Ini nggak? Kan bukan bukan meja. Gimana ya aku bilangnya? Atau gini deh, jenisnya. Kan jenis logam tuh kan besi ya. Bentar. Jenis-jenis dari logam kan besi jenisnya. Nah, jenis dari kayu itu apa gitu. Lebih ke contoh, Kak, satu contoh dari logam adalah besi. Oh iya, besi salah satu jenis logam. Kalau jati salah satu jenis kayu. Lebih ke contoh, Kak, satu contoh dari logam. Ya, contoh dari logam besi. Betul. Berarti kalau kayu, dia apa? Jenis kayu. Dia jati atau meja? Yang jati nggak sih? Kan kayu kan jati, jenis kayu. Bukan bukan kayu hasil jadi apa gitu. Jadi kayak jenisnya. Kalau kayu meja, meja emang enggak, ya ada yang dari kayu ya, tapi kan itu kan contohnya, maksudnya kayak hasil hasil dari kayu gitu. Kecuali kalau logam terus kalung gitu, baru boleh kayu meja. Tani kayak ada logam, kemudian ada kalung, berarti kan kayu. Nah ini baru boleh pilih meja. Oke, kita lanjutkan. Nah ini pisau. Pisau tajam, uang, titik-titik. Tuh nilai. Pisau ini cirinya kan tajam ya. Uang dia nilai. Betul. Pinter-pinter tuh. Oke. Kita lanjutkan. Hmm. Paru-paru ya oksigen. Apa? Menghasilkan oksigen ya. Nah, yang mana nih? Jantung menghasilkan darah. Betul. Kan? Oke. Pintar kalian. Pemerintah dia undang-undang. Nah, kira-kira ini apa nih? Apa yang undang-undang? Pemerintah dua undang-undang. Pemerintah ngapain undang-undang sih kira-kira? Ayo. Pemerintah titik-titik undang-undang. Apa hubungannya pemerintah sama undang-undang deh? Pemerintah menciptakan undang-undang. Betul, pemerintah menciptakan undang-undang. Kan undang-undang kan bentuknya fisik ya, ada undang-undang gitu. Nah, bukan sekata sifat ya, gitu. Kata benda, undang-undang. Nah, kira-kira yang masuk akal, apa hakim menciptakan keadilan, atau guru menciptakan pelajaran, atau malah sekolah menciptakan kurikulum. Hakim menciptakan keadilan, atau sekolah yang menciptakan kurikulum. Pemerintah mengeluarkan undang-undang. Jadi pemerintah ini mengeluarkan undang-undang. Apakah hakim menciptakan atau mengeluarkan keadilan? Tugasnya dari hakim adalah keadilan. Berarti yang mana? Coba kita kecek. Sekolah menciptakan kurikulum, mengeluarkan kurikulum nggak?
Undang-undang ini kata benda atau kata sifat? Enggak, berarti lebih ke P? Bentar. Sekolah nggak menciptakan kurikulum? Bentar, bentar. Enggak, sekolah sekolah menciptakan kurikulum nggak? Nggak menciptakan. Oh gitu ya. Berarti kalau hakim menciptakan keadilan, yang B, betul. Itu. Oh gitu kah? Aku nangkepnya C ya. Berarti ya udah kalau B, berarti hakim menciptakan keadilan ya. Yang menciptakan kurikulum siapa sih? Bukan sekolah ya? Pemerintah ya? Yang menciptakan kurikulum. Kementerian ya, Kementerian Pendidikan ya. Berarti kalau gitu hakim menciptakan keadilan. Oke, sorry, sorry. Berarti yang B ya. Gitu. Karena lebih pintar daripada aku malah nih. Mantap, mantap. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ini apa? Hukum, keadilan, seni, hukum untuk keadilannya, seni untuk kreativitas. Betul. Pintar. Ya udah nih, kalian bisa jawab semua nih, lolos UTBK nanti. Amin. Nah, ini planet orbit. Kalau elektron, ya, apa ini? Planet mengelilingi orbit ya. Kalau elektron mengelilingi apa? Mengelilingi, masih ingat gak? Elektron mengelilingi inti. Betul. Jadi ini planet ini mengitari orbit ya. Atau mengelilingi deh. Mengelilingi atau mengitari. Nah, elektron ini mengitari si inti. Gitu. Yang C. Kita lanjutkan. Kok aku malah memiliki ya, Kak? Ya boleh sih kalau kamu bilang memiliki, tapi benar nggak jawabannya inti? Nah, elektron memiliki inti, kok bukan memiliki sih sebenarnya, lebih mengelilingi ya, karena orbit sama planet sendiri beda gitu. Ya, orbit kan lintasan planet, bukan bukan orbit itu bukan punyanya planet kan. Jadi orbit itu lintasannya gitu. Kalau malam ngantuk gak sih? Aku ngantuk banget. Oh ini apa? Paru-paru untuk respirasi, ginjal untuk ekskresi atau filtrasi. Ginjal untuk apa? Aduh, aku lupa lagi biologi ini. Ekskresi atau filtrasi. Tolong dong anak biologi. Filtrasi masuk ke bagian ginjal nggak sih? Bentar. Ekskresi ya. Paru-paru untuk ekskresi. Asik ginjal untuk ekskresi. Oke. Lupa aku biologi. Kalian ada yang dari IPS nggak sih? Atau kata-kata IPA semua ini? Aku IPS, Kak. Aduh, pusing nggak kalau gini? Aduh, Kak. Kasian ya. Gitu. Iya, ini nggak adil ini. Kita lanjutkan. Kalau ini apa? Paradoks.
Paradoks logika, ilusi, paradoks itu apa? Paradoks itu kan dia kayak macam pertentangan ya. Jadi paradoks itu kan tidak bertentangan dengan logika, ya kan? Dia nggak, ini kan bertentangan dengan logika. Jadi hal-hal aneh gitu loh. Tidak masuk akal, bertentangan dengan logika. Nah, kalau ilusi, dia bertentangan dengan apa? Dengan realitas, betul. Yang ya, dari saran dari aku. Tapi biasanya gini loh, aku perhatiin ya dari 2001 sampai 2024 tuh hampir-hampir mirip sih soalnya. Jadi kalian kalau bisa ngerjain soal tahun lalu aja sih. Bu, atau kalian baca-baca boleh, tapi kalau misalnya waktunya udah mepet banget, itu kerjain soal tahun lalu, terus kalau kalian apalin pusing juga sih sebenarnya, lebih ke kerjain, baca, berulang-ulang gitu. Biar bisa, ya begitulah. Kalau analogi nggak bisa dibalik kan jawabannya, jawaban apanya? Maksudnya, maksudnya nggak bisa dibalik gimana? Oke, kita lanjutkan dulu deh. Ya, nah ini kita masuk ke sinonim. Kayak aparatur logika dipilihnya realitas ilusi gitu. Bisa dibalik kok. Bisa. Asal masih misalnya sama dengannya realitas ya. Realitas titik dua apa? Kan kita lihat yang paradoks sama logika. Dia kan kalimat bertentangan. Nah ini bertentangan. Maka yang sama dengan ini juga harus bertentangan juga. Realitas ilusi bisa. Gak apa-apa. Boleh. Logika yang penting kan ini tuh sebagai petunjuknya. Hubungan kalimat pertama dan kalimat kedua itu apa? Nah, sama dengan, nanti kan ada kalimat pertama kedua ya, sama dengan kalimat ketiga empat. Nah, hubungan pertama kedua ini sama dengan seperti hubungan ketiga empat. Gitu. Nah, bisa dipahami nggak? Tapi kalau misalnya ada dua jawaban nggak dan saling terbalik, maka pilih yang mana? Enggak. Nah, aku mencerna dulu ya. Oh, ada dua jawaban dan saling terbalik. Maksudnya, oke, tadi ya, ada ilusi realitas sama realitas ilusi gitu. Nggak mungkin sih. Tapi kalau iya, kalau seperti itu, pilih aja yang seperti ilusi realitas. Kan paradoks itu, ya boleh nggak apa-apa. Kalau ada pilihan jawaban seperti itu, misalnya ya, ada paradoks, paradoks titik dua logika gini ya. Sama dengan yang pilihan pertama yaitu ilusi. Ilusi banding realitas. Yang B ada realitas banding ilusi. Ya kalau begitu kita lihat aja di kalimat pertama ini kan dia paradoks ya. Paradoks itu kan sinonimnya sama kayak ilusi. Berarti kita pilih yang ilusi sama realitas yang A. Gitu. Itu kalau ada dua jawaban ya. Semoga nggak ada. Tapi kalau ada seperti itu.
Baik, Kak. Oke. Lanjutkan sinonim. Sinonim. Sinonim itu hmm, sebenarnya ada beberapa trik sih, tapi ini tidak berlaku untuk semua trik ya, semua soal. Tapi kalau kalian sudah kepepet banget, udah nggak ngerti nih, aduh bingung, kalian add aja jadi pilihan ganda. A sama E ini yang paling beda yang mana gitu, yang kayak A sama E ini kan hampir-hampir mirip ya, A mirip B, A mirip D maksudnya, A mirip D, mirip E, mirip B, hampir mirip-mirip lah. Yang paling beda gitu. Yang paling beda kan C gitu. Ketidakpedulian. Betul. Gitu. C. Biasanya gitu sih. Tapi ini kalau aku tuh pakai ini kalau kepepet banget kayak aduh, aku nggak ngerti deh kalimat ini gitu. Aku pakai itu biasanya. Kadang word it, kadang enggak. Tuh. Kayak ini. Loyal. Aduh. Kalau yang ngerti kalian ya yang cewek-cewek biasanya ya. Aku pengen punya pacar loyal. Ya, setia. Betul ya. Ah, nah ini jernih. Jernih udah kelihatan nih. Dari A sampai E. Kalau kita nggak ngerti jernih itu apa. Jernih betul yang C bersih. Nah ini kreatif. Betul. Inovatif. Menipu apa? Mengelabui. Itu pinter-pinter. Ya lah. Ambigu. Hmm. Ambigu yang mana nih dari A sampai E ya? Aneh. Yang B betul. Kabur ya. Gitu. Tidak jelas. Jadi kabur ini lebih bukan kabur gitu, bukan tapi tidak jelas. Oh ini konklusi dia, konklusi, konklusi hasil atau kesimpulan. Konklusi itu adalah ya kesimpulan. Jadi yang D. Konklusi kesimpulan. Hmm. Nah ini esoteris. Aduh kan bingung gak sih? Kayak esoteris itu apa sih? Nah kan ada aja nih dari A sampai E. Yang paling beda yang mana? Yang enggak aneh sendiri. Itu yang A, betul. Rahasia. Kan ini B sama D mirip-mirip ya. Ya hampir mirip-mirip. Aduh, kok aku gini sih. Sorry, sorry. Jadi B sama D ini mirip-mirip. Yang paling beda kan si A ya. Rahasia. Jadi kita pilih yang rahasia. Itu kita lanjutkan. Hmm. Variable. Variable itu apa? Variable. Ya, dapat dipercaya. Jadi variable itu adalah dapat dipercaya, terpercaya. Gitu. Dapat dipercaya. Kita lanjutkan. Ini apatis. Apatis itu dia dari A sampai E dia yang mana yang beda? Yaitu acuh, acuh, tak acuh jadi B. Kita lanjutkan. Sinonim. Ada pertanyaan nggak sampai sini sinonim?
Sebelum kita ke antonim. Banyak-banyak latihan aja sih sebenarnya. Itu kan Bu, ini, coba kalian latihan di sini, bentar. Jadi ada namanya LMS pada Indonesia. Nah itu nggak ada jawabannya sih, cuman dia sinonim sama antonim gitu. Oke, kita lanjutkan ke antonim. Antonim lawan kata ya. Nah, ini ambigu, antonimnya apa? Ya, antonimnya adalah hmm, ECD. Ayo, kok D? Ambigu, ambigu kan tidak jelas. Jadi ambigu ini tidak jelas atau kabur. Ih, kamu ambigu deh. Nah, antonimnya dia jelas. Yang C. Tuh. Melankolis. Nah, siapa nih yang di sini yang melankolis? Melankolis itu apa? Tahu nggak? Dia perasaan sedih terus gitu kepribadiannya. Jadi kalau ada yang melankolis tuh jadi dia bawaannya sedih mulu gitu. Perasaannya tuh sedih. Kayak apa ya? Sedih. Agaknya bikin bingung Kak. Oh iya, sorry sorry. Harusnya gini ya antonim ya. Gini. Jadi antonim tuh gini. Maaf maaf. Ini karena aku bikinnya cepet-cepet ya, buru-buru. Jadi agak ada ini. Maaf. Nah, kalau melankolis dia antonimnya apa? Kepribadian. Yang hubungannya sama kepribadian yang ini kan kepribadian ya. Jadi kepribadiannya ceria. Gitu. Gimana? Bingung nggak? Enggak ya? Aman. Oke, sorry ya. Nah ini, harusnya gini ya. Sorry, sorry. Kalau fatalis. Fatalis tuh tau nggak? Dia pasrah aja gitu loh. Kayak lebih fatalis tuh sebenarnya sinonimnya tuh pesimis. Jadi fatalis tuh orang yang udah pasrah gitu. Lebih ke pasrah, terus kemudian pesimis gitu. Jadi kalau antonimnya dia optimis. Nah ini kalau ekstrim, ekstrim, dia kan ekstrim. Antonimnya apa? Ekstrim, hal yang ekstrim. Nah, kalau ekstrim, biasa-biasa aja ya. Ya, ekstrim itu kan lebih. Jadi antonimnya dia moderat gitu loh. Karena sifatnya ekstrim gitu. Jadi kalau lebih ke yang A. Kalau mau bilang D keras, itu sinonimnya. Jadi ekstrim ini paling tinggi, paling keras, sangat keras, fanatik. Lebih ke fanatik, kemudian sangat keras gitu. Jadi kalau D ini dia merupakan sinonim. Moderat itu artinya biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja. Menengah.
Jadi lebih ke netral atau sama dengan netral juga bisa moderat. Kadang kan kalau di psikologi, sikap kita harus moderat, oh berarti kita harus netral gitu. Lanjutkan. Wah, altruisme. Pasti kalian bingung nggak sih? Apa sih altruisme itu? Oke, kalau kadang kalau bingung ya, aku tuh lihat di ABCDE-nya gini. Di A sampai E ini ada yang sinonimnya, ada yang antonimnya sebenarnya. Jadi kalau altruisme dia lebih ke empati. Jadi, mmm, empati, perhatian sama orang lain, memperhatikan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan diri sendiri. Ya kayak gini harus banyak-banyak latihan berarti ya. Berarti kalau antonimnya adalah dia egoisme, betul, egois. Hmm, kasihan kalian dapat ini ya. Pusing nggak sih kalian? Oke, aku lanjutkan. Nah, kalau progresif, progresif itu apa? Kan kemajuan ya, progresif itu. Dan mana nih progresnya? Gitu. Jadi progresif ini lebih ke arah kemajuan. Kan dari kata-kata progres, arah kemajuan. Jadi dia kemunduran, betul. Bentar, sorry. Sorry, sorry kok. Kayak gini sih. Kalian udah sempat pernah tryout PU nggak sih? Dapat skor berapa kalian? Yang paling susah menurut kalian, PU materi apa? Gimana? Jadi udah nyoba tryout yang si Makara belum? Oh belum. Paling benar sama mungkin benar ya. Oh induktif. Oke. Kalau induktif itu yang apa yang induktifnya yang kamu susah? Mungkin kalau mungkin benar, pernyataan benar mungkin benar, itu aku. Paling benar sama mungkin benar. Apa yang kamu bingungin, Rehana? Oh, suka terkecoh. Iya sih, itu harus, ya, harus teliti namanya PU ya. Malah PU tuh lebih teliti daripada MTK nggak sih? Jujur ya, aku tuh kalau ngajar PU tuh, aduh, agak-agak pusing. Nggak apa-apa. Oke. Aktual. Aktual itu apa dia? Dia benar-benar terjadi. Jadi memang fakta. Faktanya seperti itu. Itu kalau antonimnya dia fiktif, betul. Divergen, dah kelihatan nih dari sini antonimnya apa? Ya, kon konvergen. Oh, pernyataan berkelompok ya. Jika A maka B. Hmm, Itu harus baca yang itu. Rumus logika yang di di Google Drive ada materi keberapa ya? PU keberapa gitu. Itu komplit sih rumus-rumusnya. Atau minggu depan aku bahas itu lagi deh. Yang kalimat logika sama pernyataan benar mungkin benar.
lanjutkan. Nah, ini implisit. Implisit itu apa dia? Secara tersurat ya. Tersirat. Secara tersirat. Jadi implisit ini sinonimnya tersirat. Kalau antonimnya adalah tersurat. Yang A. Inheren. Inheren itu apa? Ya, berhubungan dengan erat. Jadi melekat. Inheren itu dia melekat. Melekat atau erat. Gitu. Jadi, kalau erat, atau erat aja deh. Gitu. Inheren itu lebih ke erat. Kalau erat, antonimnya adalah berhubungan erat. Tidak dapat diceraikan. Jadi melekat banget gitu. Lebih ke terpisah atau jauh. Terpisah ya. Karena kan melekat, erat atau melekat. Kalau dekat baru jauh. Nah, itu tapi terpisah. Jadi yang B. Kita lanjutkan. Nah, ini pemahaman bacaan. Oke. Nah, ini kalian coba baca. Kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Pendidikan adalah kunci utama dalam membangun masa depan yang baik. Nah, kalau gini, tips dari aku langsung bacain aja. Yang tanyakan apa? Apa yang menjadi kunci utama dalam membangun masa depan yang lebih baik menurut bacaan di atas? Yang kelihatan apa? Yaitu dia pendidikan. Jadi yang C. Itu betul, pendidikan. Jadi pemahaman bacanya sama kayak PMB sama aja, tapi dia lebih oke lah gitu. Nah, kalau nomor 2, mengapa pendidikan dianggap penting bagi setiap individu? Langsung aja kalimat penting di mana? Penting bagi setiap individu untuk mendapatkan ini. Oleh karena itu, berarti kan dia ada penyebab sebab ya. Sebabnya di sini, akibatnya di sini. Apa aja akibatnya? Kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, kualitas hidup, berkontribusi dalam pembangunan negara. Jadi yang D, yang semua jawaban nah, gitu ya. Yang D. Oke, kita lanjutkan. Menurut bacaan, pendidikan tidak hanya terbatas pada mana? Yang ini ya, yang pembelajaran di dalam kelas. Oke, gampang kan? Ini apa yang ditekankan dalam bacaan sebagai bagian dari pendidikan selain pembelajaran dalam kelas? Yang B, betul. Pengalaman yang membentuk karakter. Kalau ini, apa yang akan terjadi pada masyarakat yang terdidik menurut bacaan di atas? Bentar. Terakhir ya? Oh, belum. Apa yang akan terjadi pada masyarakat terdidik menurut bacaan di atas? Yang A, betul. Mereka akan meningkatkan kualitas hidup dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, ini pernyataan kesimpulan itu, dia sama kayak yang kontrak tadi. Siapa yang nanya ya? Bagusannya. Ini kontradiktif. Nah, kontradiktif itu dia negasi ya. Jadi aku kasih gambaran dulu. Kontradiktif itu negasi.
ya. Lebih ke nah, jelek banget ya. Kontradiktif itu negasi. Sebelumnya, oke. Tanya dulu, review dulu. Negasi dari semua apa? Negasinya semua. Ada beberapa. Sebagian, ya betul. Ada beberapa sebagian. Kalau negasinya ada, berarti dia semua. Kemudian negasinya atau. Dan. Kalau negasinya dan, berarti atau. Berarti misal ada dua premis ya. Jadi P atau Q, kalau negasiin berarti dia sama dengan, P dan Q, maaf. Harusnya, ini harusnya oke. Negasi dari P atau Q, dia sama dengan P, negasi P, dan negasi Q. Jadi negasi P dan negasi Q. Kemudian kalau negasi P dan Q, itu berarti negasi P atau negasi Q. Nah, kalau jika P maka Q, ini sama dengan P atau negasi Q. Nanti kalau dari negasi jika P maka Q, itu sama dengan negasi P dan negasi dan Q. Gitu. Ada pertanyaan nggak yang ini? Ada yang masih bingung nggak tentang kalimat logika? Nggak ada? Kalau nggak ada, aku ke soal dulu deh. Kalimat manakah yang kontradiktif terhadap perkataan orang pada teks tersebut? Orangnya bilang apa sih? Ketika masih muda, aku diajari bahwa pendidikan itu penting karena tanpa pendidikan kita pasti jadi korban kebodohan dan pendapat yang syarat dengan syak wangsa. Kata orang, oke, yang berpendidikan mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan membedakan karakter antara yang benar dan salah. Karena mereka menggunakan kekuatan anak mereka. Yang mana nih? Berarti dia yang betul, yang C. Karena udah ada kata dan. Dan kita fokusnya ke atau. Yang atau itu mana? Ada kata atau. Atau itu antara C sama D. Yang D, yang mana nih? Kalau kita kan dia mampu mengambil keputusan. Nah, kalau P kita negasiin kan negasi P. Jadi yang C. Ada yang masih bingung nggak? Masih bingung nggak? Apa mau? Oke, lanjut ke. Karena udah selesai, aku belum ada soal lagi. Kalau aku akhiri, atau kalian ada mau tanya lagi selain materi ini?
Terus ini jangan lupa ngerjain post test aku unggah besok sih. Ada yang mau tanya lagi nggak selain materi ini? Tentang logika atau apa? Logika boleh, Kak, boleh. Apa kamu mau tanya atau aku yang jelasin? Bentar, jelasin dulu, oke. Aku jelasin dulu deh. Logika tuh pertemuan keberapa ya kita? Bentar ya. Ini, kalau kamu masih bingung, di PU03 ada, itu materi silogisme. Jadi kamu bisa baca lagi di sana, logika. Nah, ini yang aku tekan aja. Nah, ya. Ini sih, kalau ini udah ngerti belum? Kalau ada kalimat, jadi kalau misalnya cuma P atau Q aja, ini bukan jika ya. Jadi jika maka itu kalau ada tanda panah aja. Kalau ada jika P atau jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, itu dia jika P maka R. Yang paling susah tuh nih, ketika dia ekovalensi. Ekovalensi itu kan sama. Jadi harus diapalin, jika P maka Q, itu kan sama dengan negasi Q maka negasi P. Itu juga sama dengan negasi P atau Q. Misal ya, jika jika aku nah, jika aku makan, jika aku makan kebab deh. Jika aku makan kebab, maka aku bahagia. Maka aku bahagia. Kan ada jika maka. Berarti kan nyambungnya jika P maka Q. Nah, kalau dikirain ekovalensi yang sama di ABC yang mana? Negasi Q maka negasi P. Yaitu misal, berarti dia sama dengan jika aku tidak bahagia, jika aku tidak bahagia, maka aku tidak makan kebab. Jika aku tidak bahagia, maka aku tidak makan kebab. Atau dia juga sama ini negasi P atau Q. Gitu. Kalau P dan negasi Q boleh nggak? Itu negasinya dong. Kan gini, negasi dari jika P maka Q. Negasinya jika P maka Q. Jika P maka Q kan sama dengan negasi P atau Q. Negasi dari negasi P atau Q. Sini aja ya, negasi dari negasi P atau Q. Negasi ketemu negasi jadi P.
atau ketemu negasi dan negasi ki. Itu negasinya. Kalau P atau negasi ki boleh nggak? Oh, nggak boleh. Nggak boleh dong. Harus negasi P atau ki. Gitu. Soalnya aku bacanya dan. Itu sih ekuivalensi. Ada yang masih bingung nggak tentang ekuivalensi? Paham nggak? Oke. Kemudian setelah ekuivalensi, dia ada negasi atau ingkaran. Kalau negasi, kamu harus tahu aja. Kalau atau, dia negasinya dan. Dan jangan lupa, kadang orang bingung nih. Kayak tadi misalnya negasi P atau Q. Kan dia kan P atau Q ini kan satu kesatuan. Ya maka P-nya juga negasikan, dan-nya juga negasikan gitu. Yang atau jadi dan. P-nya kita negasiin, Q-nya juga kita negasiin. Terus yang tadi juga sama rumusnya. Bentar. Contoh soal aja ya, kan negasi mungkin. Nah, ini. Menurut kamu negasinya apa? Yang, yang dia kan C. Kan atau jadi dan. Ya, atau tuh jadi dan. Gitu. Berarti yang C. Betul. Dia harus ingat-ingat atau jadi dan. Eh, atau dia jadi dan. Oke, dan. Kalau ini apa? Dan jadi at. Ayo, jangan lupa. Kan dan jadi atau. Betul nih, B sama C betul. P-nya negasiin juga nggak? Saya belajar, negasinya saya tidak belajar. Atau saya tidak lulus ujian. Gitu. Jangan sampai terkecoh. Nanti lagi. Ini deh, jika P maka Q. Ubah dulu ekuivalennya sama apa tadi? Sama dengan negasi P atau Q. Yang betul. Yang A betul. Saya belajar dan saya tidak lulus ujian. Itu negasinya P dan negasi Q. Betul. Betul. Ada pertanyaan nggak? Yang logika. Kamu tanya soal boleh apa? Tanya apa?
Mhm. Bentar, kopi dulu. Macam kopi. Nggak bisa di kopi ya. Oke, jika punya uang maka bisa kuliah dan jajan. Dono bisa kuliah dan jalan-jalan. Oke, bentar. Gimana aku bisa share screen-nya? Ya, aku bisa coret-coret. Mau coret-coret, oke. Dia kan jika P maka Q ya. Mau nggak ya coret-coretnya? Yang E betul sih. Bentar. Kan jika P maka Q. Jika dia punya uang maka dia bisa kuliah dan jalan-jalan. Dono bisa kuliah dan jalan-jalan. Yang Q. Kemarin apa ya? Ini. Bentar. Modus tolen apa? Ini rumusnya. Jika P maka Q. Premis kedua Q. Ya itu tidak dapat disimpulkan. Kan Q-nya ya Q-nya ini. Q-nya adalah Don bisa kuliah dan jalan-jalan. Kemudian premis kedua Q. Dono bisa kuliah dan jalan-jalan. Maka dia tidak dapat ditarik kesimpulannya. Gitu Rehana. Yang lain bingung nggak? Enggak, bukan. Nggak boleh. Kenapa nggak A? Ini rumus. Jadi ada rumus. Jadi kamu harus apal tentang rumus-rumus modus ponens ya. Jadi kalau ketika premis pertama jika P maka Q, kan kalau jika punya uang, dia bisa punya uang, maka maka bisa kuliah dan jalan-jalan. Masa bisa kuliah, kuliah itu ya, kuliah dan jalan-jalan. Nah, punya uang itu P, dia P. Habis sudah maka dia Q. Kalau premis keduanya P punya uang, dia kesimpulannya Q. Tapi kalau premis keduanya Q bisa kuliah dan jalan-jalan, maka tidak dapat disimpulkan. Ini rumusnya. Dan ini rumus paten. Karena bisa jadi dia itu bisa bisa juga dia bisa punya uang gitu. Bisa jadi karena dia memang punya uang atau karena tidak punya uang atau pinjem gitu. Kan bisa jadi dia jalan-jalannya ternyata bukan karena punya uang, karena dia pinjam uang. Pakai Shopee Pay Later tagihan. Gitu. Bingung nggak? Harus gimana ya? Kalau aku nggak bilang ngapalin, jangan sih harus dipahamin ini memang. Oke? Kalian ada pertanyaan nggak? Paham Kak? Oke. Logika, sinonim, antonim, paham? Paham? Oke. Kalau paham, mungkin kita bisa akhiri dulu. Nanti aku kirimin post test besok. Kalau ada yang nggak paham, boleh PC kok nggak apa-apa. PC aku aja jam berapapun terserah bebas. Pasti aku bales, tapi agak lama sih. Karena ada kantor, kerja kantor juga ya. Oke, see you. Dadah. PC aja nggak apa-apa. Oke, bye-bye.